Untuk menelusuri aliran dana dari Syahrul Yassin Limpo, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan dugaan aliran dana hasil korupsi diantaranya ke Partai Nasdem yang nilainya miliaran rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanang Rosadi dan Nancy dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menarik memang apa yang terjadi dengan ditangkapnya 2 orang kader Nasdem DPR RI, di mana penyalahgunaan dana CSR. Saya menyebutnya sebenarnya bukan penyalahgunaan, tapi adalah para bandit dan para maling yang bersekongkol. Karena kalau penyalahgunaan, artinya penyerahan CSR yang disebut dengan Cost Social Responsibility atau Corporate Social Responsibility itu adalah diserahkan kepada orang-orang yang tepat. Dikelola harusnya tersendiri. Misalnya untuk pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan masyarakat yang perlu disupport. Nah, CSR ini memang modus. Di daerah-daerah, di Kalimantan Selatan, saya juga menyebut mungkin ini terjadi juga di daerah lain. CSR ini adalah untuk kelompok-kelompok para pejabat. Kelompok-kelompok para perusahaan. Perusahaan menciptakan lagi misalnya oknum-oknum di LSM itu. Lalu LSM itulah yang menampung kegiatan-kegiatan CSR daripada perusahaan. Itu indikasi yang sangat kuat yang terjadi. Oleh karenanya dana CSR ini harusnya dibedah secara khusus karena ini hak rakyat, hak masyarakat yang terdampak baik oleh perusahaan ataupun kewajiban daripada perusahaan itu sendiri yang diatur di dalam tentunya undang-undang tentang perseroan terbatas. Makanya ini bandit-bandit yang ada di BE yang menyerahkan itu kepada yayasan lalu digunakan para anggota DPR itu mestinya ditangkap. Karena mereka bersengkokol dalam kejahatan. Itu harusnya, jadi tidak hanya anggota DPR-nya yang ditangkap, tapi BE-nya juga harus dibersihkan. Karena BE ini adalah bagi saya terkuat indikasinya, ini memang juga sarang bandit gitu. Pencetakan uang rusak mereka sangat suka. Kita tidak tahu uang rusak apa yang mereka cetak seberapa besar, walaupun ada nominal kadang-kala disebut, tapi kita tidak runtut melihatnya. Lalu ada kasus yang kemarin terjadi dengan uang palsu. Pencetakan uang palsu dan bisa juga masuk ke BI. Itu yang terekspos di media. Bisa beredar ke bank. Artinya dia masuk ke dalam sistem kelembagaan yang resmi. Nah orang-orang seperti ini mesti ditangkap, dibersihkan semua. Makanya Bapak Prabowo Subianto, saya ulangi Bapak Prabowo Subianto. Sekali lagi Bapak Prabowo Subianto. Tidak lagi bicara omon-omon. Ini adalah fundamental bangsa ini rusak karena para bandit dan para maling yang tentunya berkumpul. Kalau saya sebut oknum, ya bisa disebut oknum. Tapi mayoritas itu tentu berkumpul di parpol. Karena mereka lah yang memiliki hak legislasi. Lalu hak budgeting, anggaran. Dan tentunya hak pengawasan. Tiga-tiga ini mereka pegang. Sehingga mereka bersindikasi pada saat pembahasan. Matanya sangat tajam, sangat liar. Bahkan mungkin melotot keluar ketika melihat anggaran-anggaran itu muncul ke permukaan Badan Anggaran Dewan. Karena tidak ada lagi kontrol dari masyarakat. Karena apa? Sistem kita mempercayakan kepada wakil rakyat. Makanya saya selalu mengatakan harus ada ruang bagi rakyat untuk menuntut. Tapi tidak terlalu lama. Jangan melakukan judicial review ketika ada anggaran yang tidak baik. Harus ada wadah tersendiri, satu pasal di dalam Undang-Undang Pemda misalnya, dalam Undang-Undang tentang anggaran,
yang dapat memberikan ruang kepada rakyat untuk menuntut. Ketika ada pemerintah, misalnya menyeludupkan anggaran yang tidak perlu. Nah, para bandit ini harus dibersihkan. Ini sudah gawat keadaannya. Makanya semua CSR itu harus betul-betul disapih. Tidak boleh masuk kepada lembaga-lembaga, misalnya ke LSM atau ke yayasan. Harus perusahaan itu sendiri yang menyalurkannya dan perusahaan itu yang akan mempertanggungjawabkannya. Itu ada hak rakyat. 2-4% itu adalah hak. Nah, jangan diakali lagi. Sudah alamnya dihancur. Sudah peraturan dimanipulasi. Hak rakyat yang 2-4% sesuai kebutuhan itu pula yang dimalingi oleh orang-orang ini. Masih segar dalam ingatan kita. Terekspos ketika Yasir Limpo menyatakan bahwa ada aliran dana kepada partai. Dan itu terangkat. Tapi itu kan tidak diteruskan, tidak diperlihatkan lagi atau tidak dituntut lagi oleh jaksa. Bahkan jaksa menyebutnya bahwasanya silahkan kalau orang-orang daripada Yasir Limpo atau pengacaranya mengetahui aliran dana itu, maka silahkan melaporkan Partai Nasdem. Nah, sekarang persoalannya adalah kalau PPATK itu pasti tahu kemana aliran dana itu. Itu yang saya maksudkan, PPATK itu adalah tukang intip setelah melihat mungkin saja mereka melakukan negosiasi atas aliran dana yang daripada bandit dan para maling itu. Ini sudah kejadian yang kesekian. Oleh karenanya, tidak ada jalan lain. Memang Pak Prabowo harus keluarkan Perpu. Bagaimana mungkin aliran dana ke parpol? Sudah beberapa kali tidak hanya Partai Nasdem yang diucapkan oleh pengacaranya, Yasir Limpo dan timnya, bahwasanya aliran dana itu ada ke greenhouse milik petinggi Partai Nasdem. Siapa lagi kalau bukan Surya Paloh? Itu yang harus dibenarkan. Makanya bangsa ini harus dibenarkan karena bangsa ini penuh dengan kemunafikan. Nah, Pak Prabowo tentu kemunafikan itu harus diakhiri. Karena dunia ini ada dua, saya sebut. Pertama kiamat kecil, dan kedua adalah kiamat besar. Kiamat kecil itu adalah kematian. Maka jangan sampai terlambat. Bapak Prabowo melakukan tindakan untuk meninggalkan jejak baik kepada bangsa ini. Bangsa ini sudah bangsa maling. Saya bisa menyebutnya seperti itu. Karena semua harta rakyat diakali oleh mereka dengan berbagai cara. Sehingga rakyat tidak lagi memiliki kemampuan apapun untuk melawan pemerintah. Karena mereka sama sekali tidak memberi ruang buat masyarakat. Oleh karenanya, saya selalu katakan, undang-undang pembatasan transaksi tunai, itu awal daripada memperbaiki bangsa ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop omong-omong Bapak Prabowo Subianto. Ciao.